Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sampai bisa datang ke majelis ini. Kedua kalinya salat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir, dan semoga kita semua tertulis namanya sama Allah sebagai orang-orang yang bisa meminum telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum kita masuk surganya Allah, jadi sebelum masuk itu ada sebuah telaganya Rasulullah. Siapa yang meminum telaganya Rasulullah, beliau berhak untuk masuk ke surganya Allah. Jangan sampai kita tertulis tidak boleh minum telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah, hari ini saya diminta untuk membawakan materi tentang hadis keempat di dalam Arba'in Nawawi. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama berdoa sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul alim. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. Asbahna ala fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dinina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millatina Ibrahim Hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa, doa pagi, doa berangkat dari rumah, doa minta perlindungan Allah dari mara bahaya yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum masuk ke materi ini, Masya Allah, saya sebenarnya di sini melihat Bapak Ibu semuanya, saya sebenarnya kurang pede karena Bapak Ibu banyak pengalamannya dan selalu aktif pengajian di sini, sementara saya umurnya masih muda. Bapak Ibu semuanya, tapi Masya Allah, saya minta doanya Bapak Ibu semuanya, semoga saya istiqomah di jalan Allah, semoga kita semua juga istiqomah di jalan Allah. Pengalaman saya untuk saat ini, alhamdulillah,
dengan saya berkisah atau bercerita, saya dengan kisah itu saya bisa beberapa keliling ke Indonesia. Doakan saya, semoga saya bisa istiqomah. Nah, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kemarin saya juga mengisi di Jogokarian, di Masjid Jogokarian di sore hari. Saya kemarin mengisi sekitar 3.800 jamaah di Masjid Jogokarian, yang semoga itu jadi amal untuk kebaikan kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, berikutnya mari kita bahas tentang hadis keempat. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdirrahman Abdillahi ibnul Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah SAW wa huwa as-sadiqul masduq innal ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik thumma yursalu ilaihil malaku fa yanfuhu fihi ruhu wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbin rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyu aw sa'idu fawallahu alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'lamu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna baina wa bainaha illa dira' wa yasbiqu alaihi alkitaba wa ya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum wa ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi'amalin ahlil jannah fayadkhuluha. Kami bacakan artinya. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda pada kami, sedang beliau adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan ciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, lalu menjadi alaqah selama 40 hari pula, lantas menjadi mudghah pada waktu yang sama pula. Kemudian Allah mengirimkan malaikat untuk meniupkan roh kepadanya, dan ia diperintahkan agar menulis 4 perkara ketetapan, yaitu rizki, ajal, amal, dan kesesaraan atau kebahagiaan. Dan demi Allah, zat yang tiada Tuhan kecuali Dia, sesungguhnya seseorang di antara kalian ada yang beramal dari amal penghuni surga, sehingga jarak antara dia dengan surga tidak lebih dari sehasta. Lalu kitab suratan takdir mendahulinya, sehingga orang tersebut beramal dengan amalan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya seseorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penghuni neraka, hingga jarak antara dia dengan neraka tidak lebih dari sehasta. Lalu suratan takdir mendahulinya, sehingga orang tersebut beramal dengan amalan ahli surga, maka ia pun masuk ke surga.
Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, hadis ini menjelaskan tentang pembentukan manusia dari nutfah, mudghah, alaqah sampai Allah meminta kepada malaikat untuk meniupkan ruh, memasukkan ruh ke dalam jasad janin. Nah, Bapak Ibu semuanya, ketika kita melihat bagaimana pembentukan manusia yang ternyata selaras dengan kedokteran, padahal Rasulullah SAW sudah menyampaikan di 1400 lebih tahun yang lalu, ternyata selaras sekali dengan kedokteran. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi ketika sampai Allah meniupkan ruhnya kepada jasad bayi atau janin, itu Masya Allah kita disunnahkan untuk ketika sudah ditiupkan ruhnya, kita sebagai Bapak Ibu, kita disunahkan untuk meminta doa sama Allah. Minta doa semoga janin yang ada di rahim, di perut, itu bisa taat sama Allah, bisa beribadah sama Allah, dan bisa hidup bersama Allah. Jadi kita disunahkan untuk supaya janin ini dilindungi sama Allah. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi ketika janin ini sudah ditiupkan rohnya, mari mungkin dari Bapak Ibu semuanya mungkin ada yang sudah punya cucu atau mau punya cucu. Nah, di situ mungkin bisa ngasih nasihat untuk supaya didoakan yang ada di dalam perutnya ibunya. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi ini yang tentang pembentukan manusia. Nah, maka setelah itu Allah tetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kesengsaraan atau kebahagiaan. Nah, di sini itu tentang iman kepada qadha dan qadar. Jadi qadha itu kita tidak bisa istilahnya kita tidak bisa merubahnya. Jadi contoh, umpamanya saya pengen lahir di perutnya Bunda Maryam, itu nggak bisa. Itu sudah ketentuan Allah bahwa lahir di perutnya ibu saya. Nah, itu qadha. Umpamanya kayak rizki, ajal pun kita juga tidak bisa minta tambah umurnya, tidak bisa, kecuali ada satu, kalau menurut yang saya pahami, bukan minta. Jadi ada nabi yang Nabi Adam, ketika Nabi Adam itu dipegang belakangnya sama Allah, ketika dipegang belakangnya sama Allah, keluarlah semua anak cucu Adam. Nah, Nabi Adam itu melihat satu cahaya. Jadi semua anak cucu Adam itu bercahaya di sininya. Terus melihat ada salah satu anak cucu Adam yang di batuknya ini, di jidatnya itu cahayanya terang. Nah, beliau bertanya sama Allah, ya Allah, ini siapa ya Allah? Nah, ternyata ini adalah keturunanmu. Nah, beliau yang bercahaya itu adalah Nabi
Daud, Nabi Daud. Nah, maka Nabi Adam minta sama Allah supaya ditambahkan umurnya. Nah, ketentuan Allah sebenarnya umurnya Nabi Daud itu 60 tahun. Nah, cuma ketentuan itu akhirnya karena Nabi Adam minta ditambahkan umurnya, maka Allah mengambil umurnya Nabi Adam diberikan ke Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu bertambah umurnya dari 60 jadi 100 karena dari umurnya Nabi Adam. Nabi Adam dipotong umurnya sama Allah, habis itu dipotong 40 tahun diberikan sama Nabi Daud. Hanya itu sepemahaman saya yang bisa menambahkan umur manusia, kisah itu. Nah, selain itu saya melihat belum ada yang menambahkan umur seperti itu. Karena itu Nabi Adam berbicara sama Allah dan Allah memang mengambil umur Nabi Adam dikasih ke Nabi Daud. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi tentang rizki, tentang ajal, umur itu sudah ditetapkan sama Allah. Nah, yang berikutnya tentang amal dan kesengsaraan. Nah, tentang amal dan kesengsaraan ini manusia istilahnya takdir yang bisa dirubah oleh manusia. Jadi manusia itu diberi pilihan mau amal baik atau amal buruk, mau masuk neraka atau masuk surga, mau berangkat ke masjid atau tidak berangkat ke masjid. Itu manusia, kita semua diberi pilihan, ini mau masuk neraka atau masuk surga, seperti itu. Jadi ini takdir yang kita diberi pilihan sama Allah. Jadi tergantung kitanya, kita mau masuk seperti apa. Nah, Bapak Ibu semuanya, setelah itu ini sesungguhnya seseorang di antara kalian ada yang beramal dengan amal penghuni surga, sehingga jarak antara dia dengan surga tidak lebih sehasta. Jadi memang ada Allah sebutkan dalam hadisnya ini. Jadi ada manusia yang kelihatannya beramal penghuni surga, ternyata di akhir hayatnya dia mengamalkan penghuni neraka. Jadi ketika mau meninggal, dia beramal dengan penghuni neraka, akhirnya dia masuk neraka. Ada juga yang ketika kelihatannya maksiat terus, kelihatannya membangkang terus sama Allah, tapi ternyata Allah takdirkan dia sebelum matinya dia beramal penduduk surga, maka dia masuk ke surga. Bapak Ibu semuanya, kita tidak tahu takdirnya kita. Kita hanya bisa berusaha dengan semaksimal mungkin, dan kita bisanya hanya berdoa sama Allah. Rasulullah SAW sendiri pun sering berdoa yang ini yang ya Allah, yang membolak-balikkan hati manusia dan tetapkanlah aku dalam jalannya. Nah, Rasulullah juga berdoa sama Allah seperti itu. Jadi ketika kita hidup di dunia, banyak-banyaklah berdoa sama Allah supaya kita itu
dituntun sama Allah untuk menuju surganya Allah. Nah, Bapak Ibu semuanya, dari hadis ini kita bisa mengambil ibrah bahwa kita jangan merasa sombong kalau kita itu sudah banyak amal. Kita jangan merasa sombong kalau kita itu sudah kayak dekat sama Allah. Karena kita nggak tahu takdir kita. Kita matinya seperti apa, takdir kita seperti apa. Kita nggak tahu, Bapak Ibu semuanya. Nah, di hari ini mari kita sama-sama merenung untuk sebenarnya apa sih kita diciptakan di dunia ini untuk apa? Nah, selain ini kita juga bisa mengambil ibrah dari penciptaan manusia yang Allah kasih 40 hari, 40 hari berikutnya, 40 hari itu nutfah, alaqah, ya, terus mudghah. Nah, kita bisa mengambil ibrah dari situ. Karena tanpa pertolongan Allah kita pun juga tidak bisa apa-apa. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, dulu ada mungkin kisah yang para sahabat itu menanyakan dia itu sebenarnya masuk surga atau masuk neraka. Karena Bapak Ibu semuanya, beliau ini itu belum pernah namanya jidatnya itu sujud kepada Allah. Belum pernah namanya jidatnya atau raganya itu sujud kepada Allah, untuk sholat kepada Allah. Sholat sunnah pun belum pernah. Tapi takdir Allah mendahuluinya dengan dia itu akhirnya meninggal dunia. Orang-orang, para sahabat Rasulullah itu menanyakan, ini terus gimana? Ternyata Rasulullah SAW mengabarkan bahwa beliau ada di surganya Allah. Nah, ada juga ketika di zaman Rasulullah itu ada orang yang sudah mentok sampai beramalnya sampai di jihad atau berperang. Nah, ternyata ketika orang-orang memujinya, oh dia masuk surga karena dia syahid di dalam berperang. Nah, ternyata Rasulullah SAW mengabarkan bahwa dia ada di neraka. Ada juga sahabat Rasulullah SAW yang ketika Rasulullah SAW itu duduk-duduk bermajelis bersama sahabatnya. Insyaallah ini saya juga ketika membaca sirah ini, saya juga istilahnya agak bergetar juga, karena ketika itu tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan, ada di antara kalian semua, ketika Rasulullah bersama sahabatnya, ada di antara kalian semua itu nanti gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud di neraka. Sahabat pun ketika itu terdiam, dan beliau semua yang hadir di situ, jangan sampai saya ya Allah, jangan sampai saya ya Allah. Nah, akhirnya bulan tahun berganti, satu sahabat meninggal, satu sahabat yang hadir di situ waktu itu akhirnya meninggal. Nah, ternyata tinggal dua.
tinggal 2. Nah, yang terakhir itu namanya rijalul unfuah. Nah, tinggal 2 ini, yang 2 ini, yang satu beliau ketika tinggal 2, jangan-jangan saya, maka beliau takut sama Allah karena teringat basirahnya, sabdanya Rasulullah SAW bahwa di antara kalian ada yang masuk neraka dan gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud di neraka. Nah, akhirnya insyaallah 2 orang ini ternyata yang satu ini akhirnya murtad. Dia lebih memilih membela Musailamah al-Kadzab yang tadinya pengen minta supaya dia itu menceramahi atau ngasih nasihat dengan Musailamah al-Kadzab, ternyata dia ikut bersama Musailamah al-Kadzab dan jadi murtad. Nah, akhirnya ketika dia sudah murtad, akhirnya meninggal dunia di membela Musailamah al-Kadzab di kebunnya Musailamah al-Kadzab. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita semua juga nggak tahu bagaimana takdir kita, maka mari sama-sama untuk kita selalu berdoa sama Allah dan berusaha untuk semaksimal mungkin beramal, semaksimal mungkin mendekat sama Allah. Nggak ada yang tahu tentang kematian, nggak ada yang tahu tentang ajal, nggak ada yang tahu tentang bagaimana besok di akhirat. Bapak Ibu semuanya, saya di sini bukan saya paling pintar di antara Bapak Ibu semuanya. Nah, seandainya nanti di akhirat Bapak Ibu juga nggak bertemu dengan saya, maka carilah saya, Bapak Ibu. Carilah saya dan mohonkan kepada Allah supaya saya juga ikut masuk surganya Allah. Nah, Bapak Ibu semuanya, itu tentang hadis yang tentang penciptaan dan amal. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya akhiri, ada satu kisah insyaallah yang ketika itu yang menjadikan dokter akhirnya masuk Islam. Jadi dokter itu melihat tentang penciptaan manusia. Nah, ternyata dicocokkan dengan Quran. Akhirnya seorang dokter itu yang tadinya kafir akhirnya masuk Islam, Bapak Ibu semuanya. Nyuwun pangapunten, saya agak lupa nama dokternya, tapi itu ada cerita nyatanya, karena setelah melihat bagaimana penciptaan manusia dari nutfah, alaqah, mudghah, dari air mani yang hina sampai segumpal darah, segumpal daging, Allah bentuk, ada telinga, ada mata, ada mulut, ada bagian-bagian yang lain. Nah, setelah itu Allah kasih ruh, terus berkembang di dalam perutnya ibunya, dikasih makan sama Allah di perutnya ibunya, akhirnya lahir, dewasa, anak-anak dewasa, dan meninggal dunia. Nah, seorang dokter itu mengamati itu, akhirnya beliau
berislam dan menyatakan keislamannya. Karena kok bisa hadis itu menjelaskan, Al-Quran juga menjelaskan kok bisa dari 1400 tahun yang lalu itu bisa sedetail ini menjelaskan tentang pembentukan manusia. Bapak Ibu semuanya, mungkin itu yang saya sampaikan. Jadi kita sama-sama berdoa sama Allah, semoga meninggal kita atau mati kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan Allah ridha, dalam keadaan ya kita bisa masuk dalam surganya Allah, kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, dan kita bisa nantinya bisa masuk surga dan minum telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Afaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jih, monggo. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz, pada proses manusia itu ada seperti yang diterangkan tadi, 14 hari pertama, 14 hari kedua, 14 hari ketiga, dan 14 hari ketiga itu bertepatan dengan 4 bulan. Nah, yang saya tanyakan itu di masyarakat itu ada kebiasaan ataupun tradisi yang kalau kehamilan itu sudah berumur 4 bulan atau hari ketiga, itu ada ya istilah selamatan dengan membacakan Al-Quran surat Yusuf. Katanya kalau lain jadi, kalau bagus juga bagus kayak apa ganteng gitu. Nah, pertanyaan saya selamatan atau doa-doa yang pada usia 4 bulan itu apakah di dalam kita hadis dan Al-Quran apakah ada yang menyebutkan sana atau hanya di, dan bagaimana hukumnya seperti itu? Yang pertama. Yang kedua, hubungan dengan juga proses terjadinya manusia mengenai aborsi. Kalau secara itu memang aborsi itu tidak diperbolehkan, cuman orang yang melakukan aborsi itu tentunya ada alasan. Yang pertama mungkin karena alasan medis harus dilakukan aborsi karena mengingat kesehatan berikutnya, mengkhawatirkan ibunya. Kalau yang lain, yang hal lain silakan, karena memang kehamilannya itu tidak diinginkan karena hubungan terlarang. Nah, yang jadi masalah itu aborsi kalau dilakukan sebelum janin itu menginjak 40 hari ketiga atau 12 bulan, dan sesudah 4 bulan itu hukumnya gimana? Karena kalau sudah 4 bulan itu kan sudah ada ruh, karena sudah ada proses peniupan ruh oleh malaikat. Nah, diterangkan. Nah, itu hukumnya gimana, mungkin perlu dijelaskan. Oke. Terima kasih. Ya, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang pertama, saya tadi agak kelupaan, Pak. Kebiasaan di masyarakat. Oh ya, kebiasaan di masyarakat. Bapak Ibu semuanya, sebenarnya itu tidak ada tuntunannya sepengetahuan kami. Cuma memang tadi kita diminta untuk mendoakan.
jadi ketika 40 sudah ditiupkan rohnya, kita disunahkan, dianjurkan untuk mendoakan supaya yang janin ini bisa taat sama Allah, bisa tunduk sama Allah, bisa membawa berkah kepada keluarganya, keluarga dan Islam tentunya. Nah seperti itu. Tapi kalau tentang itu sepengetahuan kami tidak ada dasarnya. Yang kedua tentang tadi tentang aborsi memang tidak boleh. Nah tapi untuk keselamatan orang tuanya itu memang dibolehkan. Nah kalau tentang 40 hari atau kurang dari 4 bulan atau dari kurang 4 bulan itu melihat umpamanya ibu itu mau menyelamatkan ibunya. Nah kalau itu monggo silahkan seperti itu. Tapi kalau tidak ada manfaatnya yang malah lebih madharat, ya mungkin itu jangan dilakukan. Itu kalau sepengetahuan kami seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, mungkin kita bisa mengambil ibrahnya dari istilahnya kemanfaatan. Oh, ini kalau bayinya dilanjutkan nanti ibunya akan meninggal. Seumpama itu. Nah, monggo itu seandainya mau itu harus digugurkan, ya sepengetahuan kami dibolehkan seperti itu. Itu yang saya pahami. Mungkin itu J. Ada lagi atau sampun? Sampun J. Tapi sebelum saya tutup, Bapak Ibu semuanya, mari kita sama-sama berdoa sama Allah, karena manusia kita itu hanya bisa berdoa sama Allah. Senjatanya kaum muslimin itu berdoa sama Allah SWT, karena yang menentukan itu Allah semuanya. Ya, sebelum saya tutup, mari kita sama-sama berdoa. Saya berdoa, Ibu Bapak yang mengaminnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Fattah, ya Alim. Ya Allah, di hari ini ya Allah, di hari Ramadan ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, terimalah amal-amal kami ya Allah, terimalah ibadah kami ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah, terimalah sedekah kami ya Allah, terimalah semuanya amal-amal kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kedua orang tua kami yang telah membesarkan kami sampai seperti ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami ingin ya Allah umrah ya Allah, kami ingin haji ya Allah, kami ingin umrah beserta kedua orang tua kami ya Allah, kami ingin haji beserta kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, seandainya ada di antara kami ya Allah ada orang tuanya yang sudah meninggal ya Allah,
Kami ingin menghajikan beliau-beliau ya Allah. Kami ingin mengumrahkan beliau-beliau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, seandainya ada di antara kami yang orang tua kami sudah meninggal ya Allah, luaskan kuburnya ya Allah. Luaskan kuburnya ya Allah. Luaskan kuburnya ya Allah. Ya Allah, jadikan kuburnya taman-taman surga ya Allah. Jadikan kuburnya taman-taman surga ya Allah. Jadikan kuburnya taman-taman surga ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami ingin ya Allah keluarga kami, keluarga yang selalu taat kepadamu ya Allah. Anak-anak kami selalu taat kepadamu ya Allah. Cucu-cucu kami selalu taat kepadamu ya Allah. Keturunan kami selalu taat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami ingin melihat anak-anak cucu kami besok di surgamu ya Allah. Pertemukan kami berserta kedua orang tua kami, anak cucu kami, keturunan kami, kakek-kakek kami di surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami ingin melihat wajah Rasulullah ya Allah. Izinkan kami bisa melihat wajah Rasulullah ya Allah. Izinkan kami bisa meminum telaganya Rasulullah ya Allah. Ya Allah, izinkan kami bisa masuk surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami hanya bisa meminta kepadamu ya Allah. Kami tidak kuasa ya Allah. Kabulkan semuanya ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Lindungi keluarga kami, lindungi keluarga kami ya Allah, lindungi anak-anak keturunan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin itu aja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Ustaz Rasul Adi Gono atas materi kajian yang telah disampaikan. Semoga semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pengumuman untuk yang pertama infak terkumpul sejumlah 326.000. Kemudian semoga menjadi amal soleh bagi semua. Yang kedua kajian rutin besok pagi hari Jumat 6 Maret 2025 akan diisi oleh Bapak Haji Ahmad Darusman dengan materi kisah Kiai Haji Syam peletak fondasi pendidikan Muhammadiyah. Dan selanjutnya untuk berprestasi Bapak Ibu tadi sudah diberikan kuponnya, bisa disimak nomornya, moga-moga menjadi rezeki Bapak Ibu sekalian pagi hari ini. Yang pertama untuk nomor 4252 4252. Nanti bisa ke sebelah